Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Nabi SAW beriktikaf di setiap Ramadan itu selama 10 hari. Ya. Maka dalam bulan yang qubida fihi, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun Nabi itu diwafatkan oleh Allah, ia kata 20 yaman. Nah, justru Nabi SAW iktikaf 20 hari. Jadi di tahun Nabi wafat, Nabi lebih banyak, sebelum Nabi wafat itu lebih banyak iktikaf. Nah, kemudian dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai Nabi SAW wafat. Jadi di Madinah itu kan 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dan syariat Ramadan itu di tahun kedua. Syariat Ramadan itu di tahun kedua. Nah, sampai Nabi wafat itu gak pernah ada iktikaf, selalu iktikaf. Summa i'takafa azwajuhu min ba'di. Nah, tatkala Nabi wafat, semua istri-istri Nabi juga iktikaf. Ya, Nabi SAW wafat, istri-istri Nabi juga iktikaf. Nah, istri-istri Nabi itu semuanya tatkala Nabi SAW wafat, mereka tetap tidak boleh dinikahi sama siapa. Nabi tidak nikah lagi. Tapi mereka adalah statusnya ummahatul mukminin, ibu-ibu orang yang beriman. Nah, kita mau sebutkan dulu beberapa adab-adab ketika iktikaf. Yang ini diambil dari kita ambil dari salah satu kitab Mukhtasar Fiqh Shawl. Pertama, dalam iktikaf itu meluruskannya. Ya, kita beriktikaf itu mengikuti tatanan syariat, beribadah, kita tuntut ilmu, lakukan kebaikan, baca Quran, pokoknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama, harus niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, dan memang iktikaf itu harus niat. Jadi kalau seandainya orang duduk di masjid, tidak ada niatnya di situ iktikaf, berarti tidak ada pahala iktikaf. Karena ibadah itu harus niat. Nah, sekarang kita sedang iktikaf, harus niat. Kedua, mengingat bahwa tidak ada batasan waktu minimal dalam iktikaf. Nah, tidak ada batasan waktu minimal. 5 menit pun niatin karena Allah. Ya, 10 menit pun niatin karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap duduk di masjid, kita harus niatkan dalam bentuk taqarrub beriktikaf di masjid berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa antum aqifuna fil masajid. Kalian itu sedang iktikaf di masjid-masjid Allah. Jadi niat. Ketiga, menghadirkan keagungan masjid dalam hati. Nah, ini masjid kayak manapun sederhana masjid tersebut, kita agungkan masjid tersebut, gitu ya. Nah, dibolehkan kok untuk keluar masjid untuk suatu keperluan yang harus dilakukan dan tidak membatalkan iktikaf. Jadi kayak kita tidur di sini mau ke kamar mandi kan keluar, itu sama sekali tidak membatalkan iktikaf ya. Kemudian misalnya juga kita iktikaf gitu, tiba-tiba makan sahur nggak ada, pergi ke pasar. Setelah pergi ke pasar, subuh-subuh balik lagi baru iktikaf sini, itu nggak membatalkan. Ketika memang kita keperluan untuk mencari makanan ya, atau berwudu, mencari obat kalau kita sakit. Nah, itu tidak membatalkan iktikaf. Nah, cuma ada yang dihindari. Kalau zaman sekarang kan zaman GoFood, ya kan, kalau kita kan nggak ada GoFood, adanya pesan makanan via online gitu. Nah, pesan makanan via online di masjid itu nggak boleh, karena masuk ke dalam akad jual beli. Nggak boleh di masjid pakai Grab atau apa gitu kan, pesan dong, nah itu tidak diperbolehkan. Menghindarkan diri dari order makanan via HP, nggak boleh. Karena itu termasuk jual beli, karena dia pesan, nggak boleh itu ya. Dan jual beli ini sangat tidak terpuji, dan ini disampaikan juga di dalam Sahih apalagi buat ini. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang sekarang. Ya, pesannya di masjid, bisa mungkin jangan pesan di masjid, keluar. Nah, kemudian kita pakai handphone kan. Nah, menggunakan handphone secukupnya saja dan tidak menghabiskan waktu dengan handphone dan tidak mengganggu orang
Bisa mungkin boleh pakai handphone, boleh lagi capek mau WA, lagi capek edit apa yang harus diedit gitu ya, tapi tidak menghabiskan waktu untuk di HP. HP yang dipakai, tapi Qurannya juga lebih mayoritas dipegang. Nah, kemudian itikaf yang dilakukan jangan menjadikan kelalaian terhadap kewajiban yang lain, karena banyak juga orang itikaf 10 hari, 9 hari di Ramadan tapi melalaikan kewajiban yang lain, misalnya istrinya atau keluarganya tidak dinafkahi, itu nggak boleh. Atau misalnya dia itikaf di masjid tapi kerjanya berantakan di kantor, atau ya orang-orang yang punya kewajiban atas diri dia ya dia lalaikan, itu nggak diperbolehkan. Nah, misalnya juga dia petani gitu ya, petani dengan dia itikaf, dia tinggalkan panen-panennya rugi sendiri. Justru yang nggak apa-apa itikaf, tapi ketika pas masa panen tiba-tiba di Ramadan tetap kita panen, kalau nggak rugi, kalau nggak rugi. Nah, karena ada orang-orang yang kita harus nafkahi dan lain sebagainya. Kemudian juga tidak wujud dengan itikaf kita nggak menganggap diri kita soleh, kita nggak menganggap diri kita adalah orang yang paling baik dengan itikaf itu. Dan kita juga nggak boleh meremehkan orang yang belum sempat untuk itikaf. Ada orang-orang yang nggak sempat untuk itikaf, kita nggak boleh underestimate, kita nggak boleh merendahkan mereka. Justru kalau memang kita diberikan rezeki untuk itikaf, kita bersyukur kepada Allah, dan belum beritikaf kita husnuzon atau kita berdoa kepada Allah semoga mereka diberikan kesempatan untuk itikaf. Nah, itikaf. Kemudian kaum muslimin di Allah SWT, yang dipentingkan juga dalam itikaf itu menjaga kebersihan masjid, bersihnya dijaga kebersihan. Nah, karena kan kalau di beberapa masjid gede gitu kan, kalau di daerah perkotaan yang kita sayangkan gitu kan, biasanya ada nasi kotak gitu ya, nasi kotak jamaahnya bisa 50, 100 gitu ya, dan bertumpuk nasi kotak-kotak itu bertumpuk di pantai masjid dan berantakan, itu tidak bagus. Nah, dan sempat dulu itu pernah nasihat dari potongan video Ustaz Firanda Hafizahullah Ta'ala, memang sebaiknya itikaf itu di tempat-tempat yang memang memungkinkan kita untuk tidak terlalu sibuk ngobrol. Kalau seandainya kita ngobrol terus gitu ya, hilang nanti esensi dari itikafnya. Jadi bisa mungkin apalagi kita di sini kan, kita di sini juga nggak terlalu banyak. Kalau seandainya di tempat yang besar kita ngobrol atau terlalu banyak orang yang kita kenal, biasanya melalaikan diri kita untuk itikaf. Makanya sebisa mungkin kita private atau kita memang benar-benar memanage waktu kita. Kemudian apa kita harus ngobrol, bukan artinya dilarang kita ngobrol, tapi kembali ke ritual awal, yaitu kita itikaf baca Quran, apapun zikir, waktunya tidur, waktunya bangun lagi, seperti itu. Pokoknya kita penuhi waktu-waktu kita. Tapi juga jangan ini ketika itikaf itu ya ngobrol terlalu banyak, ngobrol boleh gitu ya. Itu aja ikhwan buat Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan itikaf ini. Ya, kita benar-benar mengagungkan masjid ini, kita benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala di 10 hari terakhir. Masalahnya ini aja harus 10 hari terakhir ya. Kita tidak tahu yang mana ini. 21 sudah 22 malam ini, 23, 24, 25, 26 sampai 29 atau 30. Kita nggak bisa tebak-tebak yang malam kemana ini. Nah, kita fokus aja ke semuanya, kita maksimalkan